Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, khususnya korban mafia tanah Indonesia, Sabang sampai Merauke. Hari ini, pagi ini, hari apa? Hari Senin, tanggal 29. 29 ya? Ya. Tanggal 29 Januari 2024. Kami barusan pulang dari Kejari Gunung Tua, menindaklanjuti surat yang kami ajukan kepada Kejari Gunung Tua dan Kepala Kantor Urusan Agama Kemenak Padang Bolak Julu. Isi persoalan adalah tentang status terpidana yang berstatus DPO yang bernama Parlaungan Daulay, Arpa Daulay, siapa lagi? Ali Mutim Daulay dan Ibrahim Daulay. Kasus ini sudah berstatus DPO setelah putusan Mahkamah Agung sejak 2014 dan dikeluarkan surat DPO oleh Kejari pada bulan Oktober 12 Oktober 2017. Jadi sampai sekarang, kalau dari putusan 2014 sampai sekarang 2024 berarti sudah sekitar 10 tahun. Sekitar 10 tahun status DPO di Kejari Gunung Tua. Yang DPO ini ada yang PNS, ada yang tukang beca, ada yang petani, ada yang pedagang. Yang PNS berkantor setiap hari di kantor KUA sebagai PNS KUA Kecamatan Padang Julu, Padang Laut Utara. Yang pedagang berkeliaran di wilayah hukum Kejari Gunung Tua. Kemudian yang tukang beca tetap berkeliaran berusaha di lingkungan wilayah hukum di pinggiran kantor Kejari Gunung Tua, tepatnya di Pasar Gunung Tua. Yang jadi pertanyaan kita adalah, kenapa sampai 10 tahun status DPO bebas berkantor, bebas berkeliaran di wilayah hukum Kejari Gunung Tua dibiarkan? Wajar kalau ada indikasi di pikiran kita, ada dugaan kalau terjadi kong kali kong antara DPO dengan pihak Kejari Gunung Tua. Nah, oleh karena itu, pada tanggal 8 Januari 2024, kita telah menyurati Kejari Gunung Tua tindak lanjut daripada penangkapan dan penahanan daripada yang bersangkutan. Sampai hari ini belum ada balasan dari Kejari Gunung Tua. Sebelum kami tadi ke Gunung Tua, kami sudah melapor ke Polsek Gunung Tua dan berbicara dengan Pak Kapolsek. Beliau mengatakan bahwa itu sudah kewenangan Kejari Gunung Tua. Oke. Setelah itu kita ke Depak Kabupaten mempertanyakan surat yang sudah kita tembuskan ke Depak Gunung Tua. Pihak Depak mengatakan bahwa mereka sudah berkoordinasi dengan Kejari Gunung Tua dan sedang diproses ini status kepegawaiannya untuk penghentian semua fasilitas sebelum terjadi penyerahan secara resmi status DPO kepada Kejari, termasuk penggajian dan dukungan fasilitas kepegawaiannya lah, tunjangan dan sebagainya. Kemudian beberapa hari yang lalu kami juga sudah menemui Kepala Kantor Urusan Agama Gunung Tua, Padang Bolak Julu, dan beliau menjelaskan bahwa surat yang kami serahkan kepada Kakua itu ini sudah disuruh baca kepada si yang bersangkutan yang namanya Parlaungan Daulay yang harus dibeli. Sudah dibaca oleh beliau. Dan Kakua menyatakan kepada kami bahwa beliau menyarankan kepada Parlaungan Daulay supaya segera melapor kepada Kejari Gunung Tua. Beliau juga mengakui bahwa sebelumnya si Parlaungan Daulay ini berkantor di Kakua dan mereka tidak tahu bahwa ini berstatus DPO. Pihak KUA mengatakan bahwa mereka tidak tahu bahwa yang bersangkutan berstatus DPO. Ini artinya bahwa Kejari tidak bekerja. Tidak ada koordinasi antara Kejari dengan KUA bahwa ini berstatus DPO. Nah, ini pantas dicurigai nih permainan seperti ini. 10 tahun. Maka ketika kami menghadap kepada Kejati Suhu,
pada saat itu Pak Siombing mengatakan mustahil kalau status DPO PNS nggak bisa ditangkap dan ditahan. Setiap bulan kerja, dapat gaji, setiap hari kerja, tapi tidak ditangkap. Berarti tidak ada Kejari Gunung itu tidak kerja selama 10 tahun ini tentang ini. Nah, kemudian Pak Siombing dari Kejati mengatakan bahwa kalau seorang PNS sebulan berturut-turut tidak hadir status DPO, ini sudah pantas diusulkan untuk pemecahan terhadap yang bersangkutan. Ini gajian terus, makan gaji luar biasa. Ini pantas. Makanya pantas dicurigai ada kong kali kong antara pihak-pihak terkait di situ. Tadi hari ini Senin tanggal 29 kami barusan ini pulang dari Kejari, sudah menemui Kasipidum Pak Dona, kemudian Pak Kasih Intel bersama staf-staf, Pak Erwin Kasih Intel. Kami sudah pertanyakan ini, apakah surat ini sudah ada tindak lanjut dari Kejari? Nah, oleh Pak Kasipidum, Pak Dona, dan Pak Erwin dijelaskan tadi bahwa mereka sudah baca ini dan sedang berproses. Nah, jadi mereka mengatakan lagi pula pada saat ini ada surat dari pihak lapas bahwa untuk bulan-bulan ini belum mereka tidak menerima tahanan. Saya tidak mengerti kenapa bisa ada alasan tidak bisa menerima tahanan, sehingga ini bagian dari alasan belum terjadinya proses penangkapan terhadap yang namanya Parlaungan Daulay dan kawan-kawan. Nah, ketika saya bertanya kemana saja Kejari selama 10 tahun, kenapa tidak ada proses hukum penangkapan terhadap ini? Pak Kasipidum menjelaskan bahwa beliau tidak mau, tidak paham tentang sebelumnya karena dia baru 2 tahun ini bekerja di sini, dan 2 tahun ini pun tidak, katanya ada upaya tapi tidak ketemu. Nah, ini bagi saya ada kejanggalan ini, tidak kejanggalan ya. Kenapa tidak ada kelanjutan dari proses 10 tahun sebelumnya, 8 tahun sebelumnya? Ini juga kejanggalan. Namun demikian kita tidak hendak berlama-lama di sini, bahwa kita berharap sekaligus Pak Dona juga tadi sudah menjelaskan bahwa bersama Kasih Intel Pak Erwin mereka sudah menanggapi surat kita dan akan berupaya keras dan minta bantuan kita juga supaya memberikan informasi yang akurat. Akan dilakukan proses pencarian, penangkapan dan penahanan terhadap bersangkutan. Kita doakan saja Kejari Gunung Tua dari hari ini ke depan bisa bekerja dengan baik agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar di belakang. Ya, di belakang hari. Saya sempat mengatakan kalau memang Kejari tidak sanggup, beri kuasa kepada saya supaya saya yang menangkap dan menyerahkan kepada Kejari dalam keadaan hidup atau mati. Itu yang saya minta. Kalau hukum membenarkan, bukan kita tidak sanggup, karena hukum membatasi kita untuk tidak boleh tangkap, ya kita bisa tangkap. Tetapi kita juga akan bantu, kita usahakan kasih informasi dan teman-teman korban juga mencari informasi nanti supaya kita bisa laporkan. Dan kita sudah menegaskan tadi, jangan sampai seperti yang dulu. Sebelum-sebelumnya kita juga sudah melaporkan, tapi dilaporkan juga bukannya ditangkap, malah menjauh. Apakah karena ada pemberitahuan dari kejaksaan supaya berlari mereka menjauh, supaya nggak bisa ditangkap, kita nggak tahu. Tapi yang jelas mustahil 10 tahun status DPO berkantor di pembiaran. Ini persoalan. Ya mudah-mudahan saja harapan kita ya, Pak Kasih Intel sekarang, Kasipidum ini dapat bekerja dengan baik, supaya ini tidak menimbulkan masalah yang lebih besar. Dan kepada Kejari, kami tidak sempat ngomong Kejari karena kami anggap sudah cukup ya. Nah, kita kasih waktu sementara, kita usahakan supaya ini bisa berjalan dengan baik. Kepada Pak Kejatisu, Ketua Mahkamah Kejaksaan Agung, dan semua yang ditembuskan surat ini mulai dari Polsek, Polres, Polda, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, mulai dari Pengadilan Negeri sampai kepada Pengadilan Tinggi sampai ke Mahkamah Agung, ini kita sudah surat tembuskan ini. Mohon bantuan kepada semua pihak jajaran terkait agar supaya ini berjalan dengan baik, ya. Baik. Nah, terutama Pak Kejatisu, tolong dimonitor ini agar kehormatan hukum kita terpelihara, tidak terjadi pembiaran seperti ini. Ini wajib kita ini. Kepada seluruh masyarakat, khusus pada Laut Utara, bagi yang menemukan informasi di mana posisi yang namanya Parlaungan Daulay, Arafah Daulay, Arimuddin Daulay, Muhammad Ibrahim Daulay, ini tolong mohon bantuannya. Jika dimanapun ditemukan ini, supaya
mohon kerjasamanya untuk dilaporkan kepada Kejaksaan Negeri Gunung Tua. Ya, untuk untuk informasi lanjutnya bagi teman-teman yang memberikan, tolong sampaikan kepada saya Birma Siregar, nomor telepon 0823 2500 5089 ya. Mohon bantuannya. Kontak ke saya Birma Siregar, HP 0823 2500 5089. Demikian harapan kita. Ada lagi kira-kira yang perlu disampaikan? Ya, harapan kita sama Kejari maunya jangan seperti dulu. Kita kasih informasi di mana posisi DPO, ternyata mereka diduga ada hubungan telepon. Iya. Ada yang lain? Nggak ada tadi. Oke. Demikian atas bantuan dan kerjasama semua pihak, terutama jajaran kejaksaan dari kabupaten sampai kepada Ketua Kejaksaan Agung, atas bantuannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.